bapak saya teriak kebakaran kan di atas. Adik-adik saya turun sama saya arahkan keluar. Habis itu saya buka pintu biar ada gampang jadinya kan. Besar sekali apinya kemarin tuh. Panas sampai keluar. Adik-adik saya juga sampai ada yang pingsan. Tribuners, musibah kebakaran melanda deretan ruko di Jalan Purnama sekitar pukul setengah 4 sore. Api yang diduga berasal dari bangunan sebelah dengan cepat merambat dan menghanguskan lantai 2 salah satu ruko yang juga difungsikan sebagai rumah sekaligus tempat latihan tinju. 3 ruko terdampak dalam peristiwa ini. Lantas, seperti apa kondisi yang dirasakan korban? Ikuti saksi kata Tribun Pontianak. Pas tahu ada kebakaran sini saya sama adik saya. Tadi malam tuh? Enggak, sore kejadiannya. Awal penyebab kebakaran ini nih seperti apa? Jadi penyebabnya itu gara-gara dari bangunan sebelah nih, Bang Surawana nih. Katanya ada konslet di TV-nya tuh. Ya, jadi nyebar lah dia ke ruko-ruko lain. Kena juga rumah saya nih sekaligus tempat latihan sama sebelah, tapi nggak terlalu parah lah. Oke. Bang, pada saat abang mengetahui bahwa rumah abang ini terdampak nih, abang lagi apa posisinya? Oh, saya pas itu saya lagi nonton sama adik saya di atas nih. Orang tua saya sama adik saya satu lagi itu lagi ngomong-ngomong lah di meja makan. Habis itu bapak saya teriak kebakaran kan di atas. Adik-adik saya turun sama saya arahkan keluar. Habis itu saya buka pintu biar ada gampang jadinya kan. Habis itu keluar saya kan ke sini mau ambil barang komputer lah, yang penting-penting kayak piala gitu kan. Nah itu aja sih saya ambil. Nah, kalau boleh tahu ini kan tempat abang nih sebagai tempat latihan apa sih, Bang? Di sini tempat latihan boxing, kickboxing, muay thai. Pokoknya bisa lah semuanya. Nah, kalau untuk di bagian atasnya sendiri ini tempat apa, Bang? Kalau di atas tuh rumah saya, ini sama orang tua saya, rumah saya. Oke. Nah, pada saat mengetahui kebakaran itu munculnya api itu dari sebelah mana, Bang? Dari sebelah kanan, dari kamar orang tua saya sama saya juga. Nah, untuk kondisi apinya pada saat menyebar itu seperti apa, Bang? Hingga merembet ke dek abang ini. Besar sekali apinya kemarin tuh. Seperti yang direkam kemarin, besar, panas sampai keluar. Oke. Bang, kalau boleh ini yang mencapai kerugian dari pihak abang sendiri apa aja sih, Bang? Berapa banyak, Bang? Banyak nih kerugiannya. Di atas nih soalnya TV, kulkas kan, PS, banyak lah pokoknya tidak sempat diselamatkan soalnya. Karena ya gitu kita mikirnya yang lain, nggak mikir kebakaran sebenarnya. Apa sih yang abang rasakan pada saat menjadi salah satu korban yang rumahnya terbakar? Sedih sih, karena adik-adik saya juga sampai ada yang pingsan, terkejut dia kan karena kebakaran. Kesal juga karena nggak ada yang tahu gitu, yang di bawah nih baru tahu gitu kan, karena nggak ada orang di atas lain yang punya bangunan. Nah. Oke. Bang, untuk jumlah ruko yang terdampak ini berarti ada berapa ruko? 3, tapi yang di sebelah kiri saya nih dia ini tidak terlalu parah, bagian atapnya aja katanya. Berarti kalau abang ini berapa persen sih, Bang, parahnya, Bang? Inilah kalau di atas sih udah pasti habis semua, tapi di bawah ini nggak terlalu parah. Bang, udah ada dapat bantuan atau bagaimana? Saya dapat bantuan pakaian, udah dapat sama makanan juga. Bang, emang berapa lama sih? Abang sudah berapa lama tinggal di sini bersama keluarga? Sama keluarga dari 2016, mau 10 tahun lah. Asli orang mana? Hah? Asli orang mana, Bang? Saya orang sini. Asli orang sini. Orang tua saya nggak tahu. Berarti ini ngontrak atau milik pribadi, Bang? Ini sewa saya di situ sama keluarga saya sewa. Nah, terus sedangkan abang menjadi korban kebakaran ini ya? Ya, Bagaimana nih untuk proses penyewaannya sendiri, ganti ruginya ini gimana, Bang? itu belum tahu sih saya. Itu lagi diomongkan sama keluarga orang tua saya juga sama kawan-kawannya. Bang, ada nggak sih yang ingin disampaikan
agar kejadian ini tidak terulang kembali dan merugikan orang sekitar, Bang? Jadi saya cuma mau bilang ya, kalau mau turun atau meninggalkan barang yang tidak dipakai itu sebaiknya cabut ya kalau tidak dipakai. Takutnya konslet itu kena orang lain, jadi bukan diri sendiri yang kena, tapi orang lain yang tidak tahu apa-apa jadi tadi kena. Bang, terakhir, sementara kondisi ini kan parah ya Bang ya, tidak bisa dihuni ya. Ya. Tinggal di mana Bang dan keluarga? Keluarga saya ada yang tinggal di GOR, saya tinggal di Wisma Atlet. LP sementara lah. Berarti sementara numpang dulu ya Bang? Iya, numpang dulu. Berapa lama? Kurang tahu saya, bisa memastikan berapa lama sih. Nah, dari pemerintah sendiri udah ada yang bantu belum? Dan pemerintah sih belum tahu bantuannya. Ada nggak harapan yang ingin disampaikan? Harapan saya semoga tempat ini cepat bisa dipakai lagi di tempat latihan, bisa saya dan keluarga saya huni. Besar benar apinya Bang? Besar nih, besar sekali. Lama dah. Kalau untuk surat-surat berkas-berkas masih bisa diamanin nggak Bang? Itu karena bapak saya udah punya firasat kan. Jadi bapak saya itu taruhnya di GOR, di galeri itu. Pas tahu ada kebakaran di sini saya sama adik saya. Tadi malam tuh? Enggak, sore kejadiannya. Berarti ini lantai 2 ya Bang ya? Ruko berlantai 2? Iya Bang ya? Iya, soalnya ini beton, ada depan kayu atau udah lama. Atas yang habis. Tribuners, saat ini bangunan ruko tersebut masih belum bisa dihuni dan keluarga korban terpaksa mengungsi di GOR serta Wisma Atlet. Meski kehilangan banyak harta benda, mereka berharap tempat itu bisa kembali berdiri dan dapat digunakan seperti sedia kala. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik di rumah. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program berikutnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.